Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kita kembali dimudahkan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita insyaallah taala, yakni mempelajari kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Ali rahimahullah ta'ala, adalah kitab-kitab yang banyak mengandung pelajaran untuk melembutkan hati, ya, untuk mensucikan diri, tazkiyatun nafs. Maka sangat baik sekali bagi kita sekalian untuk mempelajari, membaca, memperhatikan apa yang ditulis yang menjadi karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, terutama ketika kita menginginkan untuk kebaikan diri kita, tazkiyatun nafs, pensucian diri kita menjadi lebih baik lagi, ya, di dalam beragama ini. Kemudian ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Di antara kitab tersebut adalah kitab Ad-Da' wa Dawa, suatu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim terkait dengan pertanyaan seorang yang mempertanyakan tentang keadaan dirinya yang terus-menerus terjerembab ke dalam perbuatan maksiat, ke dalam kubangan dosa dan maksiat. Ini adalah suatu jawaban dari Al-Imam Ibnul Qayyim dari pertanyaan orang tersebut, ya, bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya dari kubangan keburukan diri, kemaksiatan yang dia ketahui bahwasanya itu adalah kekeliruan dan kesalahan. Di antara penjelasan bagian dari jawaban Al-Imam Al-Qayyim adalah menjelaskan tentang akibat buruk, dampak buruk daripada dosa dan maksiat, di mana seorang manusia memiliki akal yang Allah SWT lebihkan dari makhluk yang lainnya, yang dengan akal tersebut mereka bisa untuk mencerna yang baik dari yang buruk, mendahulukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Maka penjelasan tentang dampak buruk dari maksiat sekiranya dapat menggugah, membangunkan dan membangkitkan semangat diri untuk bangkit daripada keterpurukan, keburukan maksiat ini yang jelas sekali keburukannya. Terkadang seorang jatuh ke dalam perbuatan maksiat dan terus terkurung di dalamnya karena dia tidak menyadari, karena dia belum mengetahui atau sedikit pengetahuannya tentang dampak buruk maksiat tersebut, sehingga dia merasa itu menjadi sesuatu yang tidak masalah, tertutup basirahnya, ya, pengetahuannya akan keburukan maksiat itu. Tapi ketika dia mengetahui akan keburukan-keburukan, dampak buruk, efek dari keburukan maksiat itu, maka diharapkan dengan ini membangunkan dia, membangkitkannya kembali untuk bisa bangkit dari keterpurukan maksiat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan kita sampai pada penjelasan yang ke-36, ya, berkait dengan dampak buruk dosa dan maksiat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan di antara dampak buruk dosa dan maksiat, wa min uqubatiha annaha tuqiul wahsyah al-'azima fil qalb. Dampak buruk dosa dan maksiat, dia itu menyisakan kesepian, menciptakan kesepian, kegersangan di dalam hati seorang hamba. Ya, kesepian, kegersangan yang sangat yang terjadi di dalam hati yang menjadi dampak efek buruk daripada maksiat. Kata Imam, fayajidul mudnibu nafsahu mustawhishan wa qad waqa'atil wahsyatu bainahu wa baina rabbi.
kita akan dapatkan seorang yang berbuat maksiat, di dalam diri mereka tidak bisa dibohongi. Terjadi suatu kegersangan, ya, merasakan keterasingan hubungan dirinya dengan Allah. Ya, hubungan dirinya dengan Allah yang renggang. Dirinya merasakan keterasingan, kesepian, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosa dan maksiat bukan hanya menimbulkan dampak buruk berupa apa yang terjadi dalam hati, keterasingan, kesepian, gap antara dirinya dengan Allah, tapi juga antara dirinya dengan makhluk, Bahkan kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa bainahu wa baina nafsihi, bahkan dampak buruk dosa dan maksiat itu membawa kegersangan hati antara dirinya sendiri. Sehingga kita saksikan orang-orang yang diselimuti dengan dosa dan maksiat serta kubangan maksiat, penuh dengan kegalauan, ya, hidup dengan kegalauan, hidup dengan perasaan bersalah, ya, serba salah, melakukan ini dan itu, paranoid yang menyelimutinya, dan seterusnya. Ini adalah di antara dampak buruk akibat jelek dari dosa dan maksiat tersebut. Kemudian kata Imam, wa amarul aish aishul mustauhishin al khaifin. Kehidupan yang pahit, ya, rasa hidup yang pahit adalah rasa hidup orang-orang yang berada dalam kegersangan, kesepian. Ya, itu adalah keadaan hidup yang paling pahit. Ketika seorang hidup dalam keadaan penuh dengan kegersangan, kesepian, bukan hanya antara dirinya dengan Allah, dengan makhluk, bahkan terhadap dirinya sendiri, menimbulkan ketidakpercayaan diri, kegalauan, keresahan yang ada pada diri, ya, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terhimpit dengan dosa dan maksiatnya sendiri, mereka akhirnya melakukan bunuh diri, ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa atyabul aishul musta'nisin. Kehidupan yang paling baik adalah kehidupan al-musta'nisin. Ini mereka-mereka yang berada dalam ketenangan, kenyamanan, kebersamaan, kedekatan mereka dengan Allah dalam ketaatan. Itu menyamankan, membawa harmoni dari ketenangan diri yang tidak bisa digambarkan. Falau faqqara al-aqil wa wazana baina ladzatil ma'siyah wa ma tuqi'uhu fihi minal khaufi wal wahsyah la lima su'a halihi wa azima gubnihi. Kalau seorang berakal, kalau seseorang itu adalah orang yang berakal, kemudian dia menimbang antara kelezatan maksiat yang mungkin sedikit dia dapatkan dengan maksiatnya tersebut, dia timbang dengan kegersangan, rasa takut, kegalauan yang akhirnya menimpa dia dengan sebab maksiatnya tersebut. Dia timbang mana yang lebih banyak, kegersangan hati, kesepiannya, atau kelezatan, kenikmatan menikmati maksiat. Mana yang lebih besar, mana yang lebih banyak. Kalau dia adalah orang yang berakal, pasti dia akan dapat melihat bahwasanya kelezatan maksiat tidak seberapa dibandingkan banyaknya keburukan dari kegersangan yang menimpa hati serta kesepiannya itu. Ya, maka dia akan sadar akan buruk keadaan dirinya kalau meneruskan maksiat itu dan besarnya kerugian yang dia dapatkan dengan kelezatan yang tidak seberapa, ya. Idba'un sata'ah wa amnaha wa halawataha biwahsyatil ma'siyah wa ma tujibuhu minal khaufi wad darari da'i lahu, ya. Ketika dia menjual, mengganti ketenangan dalam ketaatan, keamanan, kemanisan, kelezatannya dengan kegersangan maksiat itu dan apa-apa yang mendatangkan rasa takut, kegalauan, kemudaratan yang datang dengan sebab maksiat tersebut. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara akibat buruk dari dosa dan
maksiat. Al-Imam membawakan suatu syair, fa in kunta qad awhashatka dunub fada'ha in syi'ta wasta'nis. Kalau memang dosa itu membawa kesepian, kegersangan, kegalauan pada hatimu, maka tinggalkan maksiat itu. Kalau engkau jujur dalam hal ini, maka tinggalkan maksiat itu, wasta'nis, ya, dan mendekatlah, menjadi tenanglah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasirul masalah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, rahasia semua ini kenapa bisa jadi seperti itu? Kegersangan, kegalauan, kesepian hati yang tidak bisa dihindari sebagai dampak buruk dari maksiat, ya. Sedangkan ketenangan, kenyamanan, kegembiraan hati sebagai dampak baik dari ketaatan. Apa rahasianya? Kata Imam, anna ta'ata tujibul qurba minar rabb tabaraka wa ta'ala. Fa kullama ishtaddal qurb qawiyal uns wal ma'siyah tujibul bu'd minar rabb wa kullama isdadal bu'du qawiyatil wahsyah. Ini dikarenakan ketaatan itu membawa kedekatan kepada Allah, ya, dan setiap bertambah kuat kedekatan kepada Allah, maka bertambah pula kedamaian seseorang, ya, dengan mendekat kepada Allah. Sebaliknya maksiat itu membawa rasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka semakin seorang jauh, maka semakin besar juga kegalauan, kegersangan hati yang terjadi pada dirinya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara dampak buruk dosa dan maksiat, wa min uqubatiha annaha tusriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi fala yazalu maridan ma'lulan la yantafi'u bil aghdhiyati allati biha hayatuhu wa salahuhu fa inna ta'thira adh-dhunub fil qulub ka ta'thiril amrad fil abdan balid dhunub amradul qulub wa da'uha la dawa'a laha illa tarkuha. Di antara dampak buruk dosa dan maksiat, dosa dan maksiat itu memalingkan hati dari keistiqomahan, dari kesehatannya, ya. Jadi dosa dan maksiat menjadikan hati jadi nggak sehat, menjadikan dia menjadi berpaling dari keistiqomahan, kelurusannya. Dia jadi berbelok, dia tidak sehat, dia tidak berada pada trek jalur yang benar. Dan ketika maksiat itu terus dilakukan, maka penyakit itu terus menghinggapi, menyertai hati, ya. Sehingga kalau hati itu sudah dikerubungi oleh penyakit-penyakitnya, maka segala yang baik-baik yang membuat kebaikan bagi hati, yang bergizi bagi hati, yang menguatkan bagi hati, itu jadi nggak bermanfaat lagi. Kondisinya, kalau kita analogikan, itu seperti keadaan badan. Kalau dia dalam keadaan sehat, maka perkara-perkara yang baik yang kita masukkan ke dalam badan ini jadi bermanfaat, dapat dicerna dengan baik. Kita merasakan kenikmatannya kalau diri ini berada dalam keadaan sehat. Tapi kalau diri ini dalam keadaan sakit, maka perkara-perkara yang baik yang dimasukkan ke dalam badan ini akhirnya sedikit manfaatnya, bahkan mungkin tidak bermanfaat. Kelezatannya pun tidak bisa dirasakan, ya. Seperti itulah juga dosa bagi hati yang membuatnya sakit, sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan itu menjadi sesuatu yang tertolak untuk bersemayam dalam hati, untuk dicerna dan masuk ke dalam hati, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh buruk dosa bagi hati seperti pengaruh buruk racun atau sakit bagi badan, ya. Bahkan, ya, kata Al-Imam, dosa itu adalah penyakit bagi hati, ya. Dan tidak ada obat bagi penyakit hati ini kecuali dengan meninggalkan dosa tersebut, ya.
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam, waqad ajma as-sairun ila Allah annal qulub la tu'ti munaha hatta tasil ila maulaha. Orang-orang yang berjalan menuju Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, sepakat bahwasanya hati itu tidak akan sampai kepada yang dia cita-citakan dari kebaikannya, titik kenyamanannya, ya, tidak akan sampai pada titik kenyamanannya kecuali dia sampai kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tasil ila maulaha hatta takuna sahihatan salima. Dan dia nggak akan sampai kepada Rabb-nya kecuali dia berada dalam keadaan selamat dan sehat. Kalau hati itu mati, maka tidak ada perjalanan hati menuju Allah. Kalau hati itu sakit, maka lambat perjalanan itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan sampai hati itu pada titik kebahagiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepadanya kecuali hati itu dalam keadaan sehat dan selamat, ya. Wala takunu sahihah salimah hatta yanqaliba da'uha fayasiru nafsa dawaiha wala yasih laha dzalika illa bi mukhalafati hawaha. Dan hati tidak akan menjadi sehat dan selamat sampai penyakit itu berubah menjadi obat baginya, ya. Yani dia tinggalkan dosa itu, dia jadikan penyakit itu sebagai titik tolak penyesalan dan pertobatannya kepada Allah. Kalau dia tidak lakukan itu dan terus-menerus memelihara dosa yang bersemayam dalam hatinya itu, maka terus hati itu diselimuti dengan kesakitan, ya, terkurung, keterlambatan dan kelemahan. Kalau dia tidak obati, ya, dengan meninggalkan dosa dan maksiat dan menjadikan dosa dan maksiat yang menghinggapi itu sebagai titik tolak penyesalan yang dia bertobat kepada Allah sehingga menyembuhkan hati itu, kalau dia tidak lakukan itu, maka hati nggak akan pernah menjadi sehat dan selamat, ya. Dan ini tidak akan bisa dia lakukan kecuali dengan menyelisihi hawa nafsunya, hawa nafsu yang selalu diperturuti padahal jelas bertolak belakang dengan apa yang menjadi petunjuk Allah SWT dari perintah atau larangannya. Maka harus menyelisihi hawa nafsu, apa-apa yang menjadi kecenderungan diri, di mana kecenderungan tersebut jelas-jelas bertolak belakang dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Allah berfirman, ya, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bahwasanya surga akan menjadi tempat bagi orang-orang yang menyelisihi hawa nafsunya, menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, dia selisihi hawa nafsunya, yaitu kecenderungan diri kepada apa-apa yang menyelisihi kecintaan dan keridhaan Allah. Itulah orang-orang yang surga akan menjadi tempat baginya. Fahawaha maraduha. Kemudian kata Imam, hawa nafsu itu sesungguhnya adalah penyakit yang membawa penyakit pada dirinya. Hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Yang dimaksud di sini tentunya hawa nafsu yang bertolak belakang dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa shifa'uha mukhalafatuh. Dan obat dari hawa nafsu yang selalu diperturuti adalah dengan menyelisihinya. Selisihi hawa nafsu itu. Ya. Kemudian fa in istahkamal marad qatala auqat au qutila auqat. Kalau penyakit itu yang mendominasi hati, maka dia bisa membunuh hati tersebut, membuat mati atau hampir-hampir membuatnya menjadi mati, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan penjelasan yang menarik di sini untuk kita bacakan. Fakama anna man naha nafsahu anil hawa kanat al-jannatu ma'wa. Sebagaimana orang-orang yang menahan hawa nafsunya untuk diperturuti secara membabi buta, dia tahan hawa nafsunya, maka surga itu akan menjadi tempat baginya. Fakadha yakunu qalbu fi hadhihi dar fi jannatin ajilah. Sebagaimana orang yang menahan hawa nafsunya, surga akan menjadi tempat baginya
Demikian pula orang-orang yang menahan hawa nafsunya di dunia, dia akan disegerakan mendapatkan surga di dunia sebelum surga di akhirat. Allah menjanjikan yang menahan hawa nafsu dengan surga di akhirat. Ketahuilah, bukan hanya surga di akhirat yang akan didapatkan bagi orang yang menahan hawa nafsunya, tapi surga di dunia adalah menjadi suatu balasan yang Allah segerakan di dunia. Ya. Surga di dunia, ya balasan yang Allah segerakan ya sebelum surga di akhirat. Apa itu surga di dunia? Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, la yusbihu naimu ahliha naiman albatata balit tafawutu alladhi baina naimaini katafawut alladhi baina naimi dunya wal akhirah wa hadha amrun la yasduqu bihi illa man bashara qalbuhu hadha wa hadha. Kemudian kata Al-Imam, surga di dunia yang didapatkan oleh seseorang sebelum surga di akhirat karena dia menahan hawa nafsunya adalah apa yang ada dalam hatinya, ya, dari kenikmatan dalam ketaatan, ya. Walaupun dua kenikmatan dunia akhirat ini menjadi sesuatu yang sangat jauh, ya, perbedaannya, di mana akhirat itu tentu tiada bandingannya, ya. Akan tetapi setidaknya ini adalah bagian dari kenikmatan yang Allah segerakan pada hati seorang hamba, dari kenyamanan, ketenangan hati, kegembiraannya dengan ketaatan, ketenangannya dengan ketaatan dan ibadah, ya, yang Allah tanamkan sebelum nanti ketenangan, kenikmatan yang Allah akan berikan di surga nanti, ya. Kemudian kata Imam, wala tahsab anna qaulahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa inal fujjar lafi jahim. Jangan kalian menyangka, jangan kalian kira ketika Allah berfirman, sesungguhnya orang yang banyak kebaikannya tempatnya di dalam kenikmatan. Orang yang banyak kejahatannya tempatnya di dalam jahim, ya, di dalam neraka, ya. Jangan kalian kira bahwasanya ini hanya terbatas pada kenikmatan akhirat, pada jahim akhirat, ya, yaitu suatu yang menyiksa dan panas di akhirat. Jangan kalian menyangka balasan ini dari kenikmatan dan panasnya kegersangan hanya akan didapatkan di akhirat nanti. Bukan, hanya akan didapatkan di akhirat nanti bagi orang yang banyak bakti atau yang banyak keburukan. Bukan. Bal fi daurihimut thalatha hum kadzalik. Bahkan balasan ini akan didapatkan oleh mereka yang taat, akan didapatkan oleh mereka yang banyak dosa di 3 tempat. Di dunia, di alam barzah, dan nanti di akhirat. Ya. Adapun di dunia, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa halin naim ila naimul qalb. Ya, bukankah yang namanya kenikmatan tidak lain adalah kenikmatan hati? Itulah yang Allah segerakan ketika mereka berada di alam dunia ini, berupa kenikmatan yang ada dalam hatinya, di dalam kedekatan, di dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah, ya. Wahalil adab ila adabul qalb. Bukankah yang namanya siksaan yang sesungguhnya adalah apa yang menerpa hati dari kegersangan, dari keterasingan, dari kesempitan, kegalauan, kesedihan. Itulah siksa yang sesungguhnya. Walaupun seorang itu mungkin memiliki materi yang sangat banyak di tangannya. Maka ini bagian dari dunia, dari balasan yang Allah segerakan. Apa yang Allah tanamkan dalam hati, dari kenikmatan, dari kegembiraan, dari ketenangan, kenyamanan, dan apa yang Allah balas dari keburukan ke dalam hati, dari kegersangan, kegalauan, kesedihan, ya, kesempitan hati, ya. Nah, ini yang Allah segerakan di dunia, ya. Maka kata Imam Al-Qayyim, wa ayyu adzabin ashaddu minal khaufi wal hammi wal hazan wa dhiqis sadr wa i'radihi anillah wad daril akhirah wa ta'alluqi bi ghairillah wa inqita'ihi anillah bi kulli wadin minhu syu'bah. Adab apa yang lebih berat
daripada rasa takut, kesempitan hati, kesedihan, keberpalingan dari Allah dan akhirat, ketergantungan kepada makhluk, terputus diri dari Allah sehingga dia berada pada satu lembah, ya, di suatu titik lembah dan Allah SWT, dan dia sangat jauh dari Allah SWT. Nggak ada kesiksaan yang lebih berat dari itu semua yang dirasakan di dunia. Wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa ahabbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'ul adzab. Ya, ini perlu kita garis bawahi kata Imam Al-Qayyim. Segala sesuatu, ya, selain Allah yang menjadi kecenderungan, kecondongan, ketergantungan diri kita kepadanya, maka itu tidak membawa kepada diri kita kecuali azab yang buruk. Selain Allah di dunia ini yang kita cenderung, condong kepadanya dengan berlebihan, apalagi kita menggantungkan harap dan takut kita kepadanya, maka itu tidak membawa kepada diri kecuali kesempitan, kecuali siksaan. Ya. Ini adalah perkara yang nyata, fakta. Barang siapa yang dalam hidup ini keterikatan hatinya kepada selain Allah, maka dia benar-benar berada dalam siksaan hidup. Contoh, sebagai contoh misalnya, ya, atau secara global Imam Al-Qayyim mengatakan, setiap mereka yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yang mereka cintai selain Allah, maka mereka akan mendapatkan 3 bentuk siksaan. Yang pertama, siksaan ketika berusaha mendapatkannya. Sebelum mendapatkannya dia tersiksa, berusaha untuk mendapatkan, dia kejar-kejar dan seterusnya, mencurahkan apa yang dia bisa. Ketika sudah didapatkan, dia pun mendapatkan siksaan. Siksaan harus menjaganya, mengkhawatirkan kehilangannya dan seterusnya. Siksaan yang ketiga, ketika dia harus berpisah dengan apa yang dahulu dia cita-citakan, yang dia inginkan, di mana kehidupan dunia tidak ada yang kekal dan abadi, dia harus berpisah dengan apapun dan siapapun yang paling dia cintai. Maka ketika itu akan menciptakan suatu rasa takut, suatu kesempitan hati pada saat waktu kehilangannya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, 3 keadaan yang menimpa dari kesempitan dan siksaan orang-orang yang memiliki keterikatan, ketergantungan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan dan kecintaan serta hidup matinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu siksaan yang disegerakan di dunia sebelum nanti siksaan di akhirat, ya. Di barzakh jelas, di alam barzakh, ya. Maka ini seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang namanya siksa kubur, ya. Dan di akhirat lebih jelas lagi. Di akhirat lebih jelas lagi. Maka ini 3 alam yang akan dirasakan oleh orang yang banyak kebaikannya di dalam ketaatan, dan oleh orang-orang yang melumuri dirinya dengan dosa dan maksiat. Dia akan mendapatkan balasan di dunia, dia akan dapat balasan di barzakh, dan balasan di akhirat sesuai dengan apa yang menjadi keadaan dirinya dari kebaikan, ketaatan atau kedurhakaan. Maka kata Imam, jangan sangka ketika Allah berfirman, innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Orang yang banyak kebaikannya di dalam kenikmatan, orang yang banyak dosa di dalam jahim. Jangan disangka kalau itu hanya berkaitan dengan negeri akhirat. Tapi dia adalah suatu balasan yang Allah SWT balas di dunia, di barzakh dan di akhirat dengan naim atau dengan jahim, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, di antara dampak buruk dosa dan maksiat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha
annaha tu'mi basiratal qalbi wa tutmisu nuraha wa tasuddu turuqal ilm wa tahjibu mawaridal hidayah. Di antara dampak buruk dosa dan maksiat, dia membuat hati menjadi gelap buta, kehilangan basirahnya, kehilangan cahayanya. Padahal dengan cahaya itu dia bisa mencerna kebaikan, menyerap kebaikan, mengenal kebaikan, bereaksi baik terhadap kebaikan. Dosa dan maksiat mematikan basirah hati, cahaya hati, ya. Dan dia mematikan cahayanya, menutup jalan ilmu, dan menjadi penghalang dari air mata hidayah. Dia nggak bisa menyerapnya, dia nggak bisa memanfaatkan. Hidayah datang, petunjuk datang, penjelasan datang. Tapi karena dosa dan maksiat yang sudah menyelimuti hati, sehingga hati itu tidak bereaksi baik, tidak mengenalinya, tidak menyerapnya, tidak menginginkannya, ya, tidak nyaman dengannya. Antara bahaya yang lain dari bahaya dampak buruk dosa dan maksiat bagi hati. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita saksikan bagaimana orang-orang yang tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat, ketika dia dinasehati, maka dia akan marah. Maka dia seolah-olah disiram oleh air yang mendidih, yang membuat dia kelojotan, yang membuat dia bereaksi dengan reaksi-reaksi yang buruk. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jangan heran dengan keadaan tersebut. Bersabar untuk terus memberi nasihat dan memperbaiki. Karena itu menjadi satu keadaan bagian dari proses pengobatan kalau orang ini memang ingin perbaikan. Tapi kalau orang ini tidak menginginkan kebaikan, apa yang menjadi reaksi buruk dia terhadap kebaikan yang datang, nasihat yang datang? Ini menunjukkan keadaan dirinya yang memang benar-benar dalam keadaan terpuruk. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, seburuk-buruk manusia adalah seorang yang ketika diungkapkan nasihat, ajakan kebaikan kepadanya, maka dia mengatakan ilaika anni, kamu pergi sana, urus dirimu sendiri. Ya, dia tidak menyambutnya dengan baik. Jangankan berterima kasih akan nasihat yang dia dapatkan, ya, bahkan dia melihat suatu nasihat yang diberikan itu sebagai suatu keburukan. Ya, ini adalah akibat gelap dan butanya hati, sehingga akhirnya tidak lagi mencerna, menyerap, menginginkan kebaikan itu, dan ini dampak buruk yang lain daripada dosa dan maksiat, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Kata Imam, wala yazal hadzal nur yad'ufu wa yatmahil wa dhalamul ma'siyah yaqwa hatta yasirul qalb fi mithlil lailil bahim. Bahwasanya kegelapan maksiat terus menerus, kalau tidak dihentikan, terus menerus melemahkan cahaya dan menghilangkan cahaya kebaikan itu dalam hati. Kegelapan maksiat kalau terus menguat, maka akhirnya membuat hati itu seperti malam yang sangat gelap. Wa kam min mahlakin yasqutu fihi wa huwa la yubsiruh. Kata Imam, sungguh betapa banyak orang yang jatuh dalam kebinasaan dalam keadaan dia nggak sadar, karena malam yang gelap, tidak melihat jalan, akhirnya dia jatuh ke dalam jurang, akhirnya dia terjerembab karena kegelapan malam itu dan dia tidak mengetahuinya. Ya, seperti orang yang buta keluar di malam hari di jalan yang dipenuhi dengan hal-hal yang berbahaya, ya. Faya izzata salama wa yasur'atul atab. Wahai alangkah beratnya keselamatan kalau seorang berada dalam keadaan tersebut. Ya. Perhatikanlah keadaan seorang yang buta.
yang harus keluar di malam hari, di area penuh dengan bahaya, banyak lubang dan jurang. Gimana dia bisa selamat? Ini sebagai perumpamaan bagi orang yang menggelapkan hatinya dengan maksiat. Sedangkan di dunia ini penuh dengan ujian-ujian dan cobaan, rintangan-rintangannya. Kalau dia tidak bisa melihat rintangan ujian cobaan itu dengan baik dan benar menurut keadaan sesungguhnya, dia masuk dan terjerembab ke dalam jebakan-jebakan itu. Maka bagaimana dia bisa selamat? Tsumma taqwatil kadzulma wa tafidhu minal qalbi ilal jawari. Kemudian kata Imam, kemudian kegelapan itu dapat menyusup ya ke dalam gerakan atau bagian luar tubuh, ya, menyeret dan terus merambat ke anggota tubuh, ya. Fayakshal qalba min hasawadan bihasabi quwwatihi wa tazayudiha fa idza kana indal maut dhaharat fil barzakh wa famtala'atil qabru dhulmah, ya. Kegelapan hati itu akhirnya merambat ke anggota tubuh, sehingga tubuh ini tidak melakukan kegiatan, gerakan, amalan kecuali apa-apa yang menjadi keburukan. Dan kalau hati itu sudah semakin menghitam dan kehitaman sudah menyelimuti hati, maka akan nampak dan keluar, ya, kehitaman hati itu ketika mati, ketika seorang berada dalam sakaratul mautnya, maka apa yang tertanam dalam hati, keadaan hati yang sesungguhnya itu akan keluar. Itulah yang akan keluar, ya. Sehingga bagaimana mungkin dia dengan mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan kalimat itu tidak ada dalam hatinya, tidak berdarah daging pada dirinya, tidak menjadi suatu praktek pengamalan yang dia amalkan setiap harinya, ya. Maka akhirnya nampaklah su'ul khatimah, nauzubillah, ketika dia di penghujung kehidupannya, ya. Dan juga nampak nanti di barzakh, di alam barzakh, bagaimana kegelapan itu akhirnya dia dapatkan dengan sebab apa yang menjadi kelakuan perbuatan dosanya ketika dia di dunia, sehingga kegelapan itu akan menutupi kuburnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, inna hadil kubur mumtali'atun ala ahliha dhulma. Sesungguhnya kubur ini akan menyelimuti penghuninya dengan kegelapan. Itulah keadaan kubur, yang akan menyelimuti penghuninya dengan kegelapan, kecuali kata Nabi SAW, wa innallaha munawwiraha bisalati alaihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kubur itu dengan sebab doaku kepada penghuni kubur. Ini kebaikan-kebaikan itulah, di antaranya doa yang dipanjatkan untuk si penghuni kubur, amal soleh si penghuni kubur itu sendiri, ya, itu yang akan menerangi kegelapan kubur yang akan dialami oleh para penghuninya. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kegelapan itu terus berlangsung, bukan hanya di dunia, di barzakh juga. Wa idza kana yaumul ma'at wa husyral ibad alatil wujuh uluwan dhahiran yarahu kullu ahadin. Nanti di yaumul qiyamah, maka dampak kehitaman hati ini pun terlihat dari pembawaan wajah-wajah mereka yang dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah. Ada yang berseri, ada yang menghitam, ada yang membiru. Sebagaimana yang disebutkan dalam Alkitab, keadaan manusia ketika mereka dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah. Ada yang tertunduk, ada yang menghitam, ada yang hitam membiru, ada yang sesuai dengan apa yang menjadi keadaan diri mereka, ya. Hatta yasirul wajhu aswad mithlal hamamah
Fayalaha min uqubatin la tuwazinu ladzatid dunya. Alangkah betapa beratnya dampak buruk itu, yang gak bisa kita bandingkan sedikit pun dengan kelezatan dunia yang dirasakan dengan sebab dosa dan maksiat. Oke lah bagi orang-orang yang mengatakan dosa dan maksiat itu membawa kelezatan tersendiri bagi dirinya. Tapi coba timbang lagi, itu gak ada artinya dengan dampak buruk yang didapatkan dengan sebab dosa dan maksiat itu di dunia, di barzah dan di akhirat. Kalaupun ada kelezatannya sedikit, menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak seimbang dan gak fair untuk diri kita sendiri, kita lebih memilih kelezatan yang sedikit, yang dengan itu mengakibatkan keburukan yang sangat banyak bagi diri kita, merugikan diri kita. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya di antara dampak buruk dosa dan maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha annaha tusaghirun nafsa wa tuqmi'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha hatta tasira asgharu syai'in wa ahqarah kama anna ta'atu nammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Qala Allah tabaraka wa ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wal ma'na qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillah wa adharaha wa qad khasira man akhfaha wa haqqaraha wa sagharaha bi maksiatillah. Di antara dampak buruk dosa dan maksiat itu mengkerdilkan jiwa. Mood jiwa itu jadi kerdil. Kita lihat orang-orang yang diselimuti dengan dosa dan maksiat, jiwa mereka penuh dengan kekerdilan, pengecut, kerdil, zalim, semena-mena. Ya, pokoknya hal-hal yang menghinakan diri, itulah yang nampak, itulah yang muncul sebagai dampak buruk dosa dan maksiat yang ada pada dirinya. Ya, dia akan mengotori jiwa, menghinakannya, ya, sehingga menjadi sesuatu yang paling hina. Sebaliknya, ketaatan itu akan mengembangkan jiwa, mensucikannya, melapangkannya. Sebagaimana Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, rugi orang-orang yang mengotorinya. Makna ayat ini kata Imam, qad aflaha, sungguh beruntung orang yang meluaskan dirinya, meluaskan hatinya, memuliakannya dengan ketaatan kepada Allah, ya. Dan sungguh rugi orang-orang yang menyembunyikan dirinya, membuatnya jadi tersembunyi, terhinakan, menjadi kerdil dengan sebab maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam menjelaskan lagi, wa aslut tadsiyah al-ikhfa. Asal kata dari tadsiyah, wa qad khaba man dassaha, asal kata dari dassaha atau tadsiyah adalah al-ikhfa, penyembunyian. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan makna ini firman Allah, am yadussuhu fit turab. Ya, dalam surah An-Nahl Allah menjelaskan tentang keadaan orang musyrikin yang berada dalam kebingungan ketika mereka mendapatkan anak perempuan. Mau terus dipelihara, tapi mereka menanggung rasa hina karena memiliki anak perempuan, atau dikubur saja hidup-hidup. Au yadussuhu fit turab. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalimat dassaha maknanya adalah menyembunyikan, mengubur. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang dassaha, itu mengubur dirinya, menyembunyikan, menghinakan, mengkerdilkan dirinya. Fal 'asi yadussu nafsahu fil ma'siyah. Orang yang maksiat sesungguhnya mengubur dirinya ke dalam kemaksiatannya. Orang yang berbuat maksiat yukhfi makanaha, menyembunyikan dan menjadikan tertutup kemuliaan diri. Wa yatawara minal khalq min su'i ma ya'ti bihi. Qad inqama'a inda nafsi wa inqama'a inda Allah wa inqama'a indal khalq. Ya, sehingga maksiat itu membuat dirinya jadi tersembunyi dari manusia,
maksud tersembunyi dari manusia, membuat dirinya akan tampak hina di hadapan manusia karena keburukan apa yang dia lakukan, ya, sehingga dia terputus dari dirinya, ya, rendah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluk. Sebaliknya ketaatan dan kebaikan itu akan membesarkan, memuliakan diri, ya, mendatangkan kemuliaan dan menjadikannya dia tinggi, sehingga jadilah dia asrafu syai' wa akbara wa azka wa ala. Dia menjadi seorang yang sangat mulia, ya, tinggi dan suci, ya. Wa ma adzalika fa hiya adallu syai' wa ahqaruhu wa asgharuhu indallah wa bihadza dul hasala laha hadzal izz wa syarf wa numu fama saghara nufus mithlu ma'siyatillah wa makabbaraha wa syarrafaha wa rafa'aha mithlu ta'atillah, ya. Kata Imam Al-Qayyim, seorang yang taat dia memuliakan dan mengembangkan dirinya, ya. Padahal yang dia lakukan adalah menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan dia menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan taat kepadanya, itulah yang menjadikan diri menjadi mulia. Itulah yang menjadikan diri menjadi mulia. Dan kemudian kata Imam, ya, tidak ada sesuatu yang lebih mengkerdilkan jiwa seperti apa yang dilakukan oleh maksiat bagi diri pelakunya. Dan tidak ada yang lebih memuliakan jiwa, meninggikannya seperti apa yang dilakukan ketaatan kepada Allah bagi para pelakunya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kejiwaan orang-orang yang berada dalam ketaatan kepada Allah. Yang terdepan dalam hal ini menjadi contoh teladan yaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, ya. Bagaimana mereka dipenuhi dengan kewibawaan, kemuliaan diri. Di saat yang sama mereka adalah orang yang paling menghinakan diri kepada Allah SWT dengan ibadah dan ketaatan. Ya, tapi refleks dari itu semua, mereka menjadi orang-orang yang berjiwa mulia. Ada cerita menarik untuk kita sebutkan apa yang diceritakan oleh Syekh Ali rahimahullahu taala. Ya, dia pernah melihat Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini di Yordan, di kedatangan pertama kali Syekh Abu Ishaq dari Mesir untuk menemui Syekh Albani rahimahullah. Kemudian Syekh Ali bertanya kepada Syekh Abu Ishaq, bagaimana kamu tahu seorang itu adalah Syekh Albani sedangkan kamu belum pernah melihat Syekh Albani? Maka dijawab oleh Syekh Abu Ishaq hafizahullah, aku mengenali Syekh Al-Albani bihaibatiha, dari kewibawaannya. Dari kewibawaannya, ya, dari kewibawaan, bihaibatihi, dari kewibawaan yang sudah nampak dari postur atau keadaan diri Syekh Albani. Walaupun saya belum melihatnya, tapi nggak akan bisa dibohongi. Seorang yang alim, seorang ahli ilm, ya, maka itu akan nampak dari kewibawaan diri yang ada pada dirinya. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang ulama. Bagaimana dia mengungkapkan, mengenali ulama yang lainnya yang sebelumnya dia belum pernah lihat. Ini ulama, bagaimana nabinya? Bagaimana nabinya yang mulia alaihi salam sebagai orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan melihatnya kita sudah bisa merasakan bagaimana orang ini adalah sebagai orang yang besar, orang yang penuh dengan kewibawaan, orang yang mulia, dan itu nggak bisa dibohongi. Ya, akan nampak jelas pada diri orang yang tunduk menghinakan diri kepada Allah dengan taat, dan akan nampak jelas pada diri orang-orang yang
durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehinaan menyelimuti mereka. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, bagaimana kewibawaan, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada mereka-mereka yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung, sukses dan nampak jelas orang-orang yang mensucikan dirinya dengan jalan takwa. Dan rugi serta tersembunyi dan hina orang-orang yang mengkerdilkan dirinya, mengotorinya, menutupinya, mengubur dirinya dengan perbuatan maksiatnya tersebut, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dampak buruk dosa dan maksiat dijelaskan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim, wa min uqubatiha anna al-'asi daiman fi asari syaitan wa sijni syahawatihi wa quyudi hawah. Fawa asirun masjunun muqayyadun wala asir aswa halan min asiri asarahu a'da aduwin lah wala sijna ya adyak min sijnil hawa. Kata Imam Ibnu Qayyim, pelaku maksiat dan yang meneruskan maksiatnya, mereka adalah orang-orang yang terus-menerus berada dalam tawanan syaitan dan penjara syahwat syaitan. Mereka adalah orang-orang yang terbelenggu, terikat dengan hawa nafsu yang diarahkan dan ditunjukkan oleh syaitan. Mereka adalah orang-orang yang terikat, terpenjara, terbelenggu, di mana syaitan yang menguasai mereka. Dan tidak ada tawanan yang paling buruk keadaannya dari tawanan yang ditawan oleh musuh yang paling memusuhinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita memiliki musuh yang paling memusuhi kita, yang paling sengit dalam memusuhi kita, kemudian kita berhasil atau kita berada di bawah kekuasaannya, tertangkap menjadi tawanannya, tentu musuh yang paling musuhi kita itu gak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menghinakan, menyiksa, ya, menjelekkan dan menimpakan segala keburukan yang bisa dia lakukan karena kita sedang berada menjadi tawanannya. Kan seperti itu pasti keadaannya. Dan ketahuilah, musuh yang paling memusuhi kita adalah syaitan. Dan ketahuilah, maksudnya orang yang terus terbelenggu dengan maksiatnya, dia hakikatnya terus menuruti, mengikuti, dan terus ridho terhadap belenggu dan ikatan yang mengikat dirinya, menjadi tawanan bagi syaitan dan hawa nafsunya, ya. Dan tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu. Tidak ada ikatan yang paling kuat dan berat, ya, selain daripada ikatan syahwat. Fa kaifa yasiril Allah wa daril akhirah wa qalbun ma'surun masjudun muqayyad. Maka bagaimana hati ini bisa terus berjalan dengan bebas menuju Allah, sedangkan diri ini terikat dan tertawan menjadi tawanan syaitan laknatullah alaih. Fa kaifa yakhtu khutwatan wahidah. Ya, jangankan dia berjalan, selangkah saja dia nggak bisa menuju Allah SWT karena dia sedang berada dalam tawanannya syaitan, ya. Inilah dampak buruk dari dosa dan maksiat. Wa idza quyidal qalb, ya, tarakathu al-afatu min kulli janibin bihasabi quyudihi. Kalau hati sudah terbelenggu, maka segala keburukan itu menghampirinya dari setiap sisi, tergantung seberapa kuat ikatan itu. Semakin kuat ikatan, nggak bisa kita tolak. Keburukan terus mengerubungi dan kita nggak bisa lepas dari itu. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Wa mathalul qalbi mithlu tayr. Dan permisalan hati itu kayak seekor burung. Kullama alau ba'uda anil afat. Setiap burung itu terbang tinggi, bebas, maka dia semakin jauh dari hal-hal yang membahayakan dia. Karena dia berada di udara, dia bebas. Maka hal-hal yang membahayakan dari hewan-hewan melata,
yang mengintainya, dia semakin selamat ketika dia berada dalam kebebasannya. Wa kullama nazala, setiap dia hinggap, apalagi sampai terkurung, maka dia berada dalam bahaya. Dia berada dalam zona bahaya. Ya, dia berada dalam zona bahaya, ya. Kemudian ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah satu hadis, ya. Dan hadis ini dibicarakan oleh Syekh Ali rahimahullah, di mana lafaz hadisnya inna syaitan dhi'bul insan kadhi'bil ghanam ya'khudhu asyatal qasiyah wan nahiyah fa iyyakum wasyi'ab wa alaikum bil jamaah wal masjid. Asyaitan dhi'bul insan. Syaitan itu ibarat serigala yang terus memantau, mengintai seorang anak manusia. Syaitan itu ibarat serigala atau ibarat musang yang terus memantau manusia sebagai buruannya. Kalau suatu hewan gembalaan yang diburu oleh seekor serigala atau musang, ya, maka serigala itu akan menyerang domba gembalaan yang terpisah dari kawanannya, ya. Maka fa iyyakum wasyi'ab, jauhi oleh kalian kesendirian itu. Wa alaikum bil jamaah wal masjid, dan hendaklah kalian selalu berjamaah dan melazimkan masjid, karena dengan itu kalian semakin terpelihara karena kalian berada pada rombongan kebaikan, ya. Nah, yang jadi pelajaran buat kita itu perkataan asyaitan dhi'bul insan. Syaitan itu ibarat serigala yang terus mengintai seorang anak manusia. Maka begitulah, ketika hati itu hinggap, maka dia berada dalam zona bahaya, diintai oleh musuhnya, ya. Semakin hati itu terbebaskan, ya, jauh dari hal-hal yang membahayakan dirinya, maka itulah kemerdekaannya, itulah kebaikannya. Tapi semakin dia berada pada zona bahaya, apalagi sampai terkurung, maka habis nasibnya, ya. Karena musuh yang paling memusuhinya selalu bersiap untuk melahapnya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, annal qalba kullama kana ab'ad minallah kana al-afati ilaihi asra wa kullama qaruba minallah ba'udat minhul afat. Sesungguhnya hati, semakin dia jauh dari Allah, dia semakin dekat dengan bahaya. Semakin dia dekat dengan Allah, dia semakin jauh dari bahaya. Walaupun kedekatan dan kejauhan itu ada tingkatannya. Semakin dekat, dia semakin selamat. Semakin jauh dari Allah, dia semakin dekat dengan mara bahaya. Fal bu'du minallah maratib. Dan jauhnya hati dari Allah itu ada tingkatannya, ada jarak-jaraknya, yang seorang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Wa ba'duha asyad min ba'd. Fal ghafla tub'idul qalb anillah. Kelalaian membuat hati jauh dari Allah. Wa bu'dul ma'siyah a'zam min bu'dil ghaflah. Dan kemaksiatan lebih lagi menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar lalai menjauhkan dari Allah, maka kedurhakaan pastinya lebih menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'dul bid'ah a'zam min bu'dil ma'siyah. Dan bid'ah lebih menjauhkan hamba dari Allah daripada maksiat. Bid'ah dalam beragama, mengada-ngada dalam agama, yang dilakukan, yang diamalkan, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dia menjauhkan dari Allah, bahkan lebih menjauhkan daripada perbuatan maksiat. Wa bu'dun nifaq wa syirik a'zam min dalik. Dan perbuatan kemunafikan, kesyirikan, itu lebih lagi menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Imam Al-Qayyim,
Wa min uqubatiha, di antara dampak buruk daripada dosa dan maksiat, sukutul jah wal manzila wal karama indallah wa inda khalqih. Fa inna akramal khalq indallah atqahum. Ya. Seorang yang di antara dampak buruk dosa dan maksiat yaitu jatuhnya kehormatan, jatuhnya kewibawaan, kedudukan pelaku dosa dan maksiat di sisi Allah dan juga di hadapan makhluk. Karena Allah SWT di sisinya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Maka ketika seorang jauh dari ketakwaan, maka dia jauh dari kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di sini, wa min a'dhami ni'amillah 'alal 'abdi an yarfa'a lahu bainal 'alamaini dzikra. Di antara kenikmatan yang paling besar dari Allah kepada hambanya, Allah memuliakan hambanya ini di antara memuliakan penyebutannya, kedudukannya, bainal 'alamaini, ya, di antara dua alam, yakni di dunia dan di akhir di bumi ini dan di langit. Waliyahadza khassa anbiya wa rusulahu min dzalika bima laisa li ghairihim, ya. Oleh sebab itulah Allah mengkhususkan para nabi dan rasulnya dengan kemuliaan, dengan ketinggian yang tidak didapatkan oleh selain mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar." Ya, ay khasasnahum bi khasisatin hiya dzikrul jamil alladhi yudhkaruna bihi fi hadzal dar wa huwa lisanu sidqil ladzi sa'alahu Ibrahim Khalil alaihi salatu wassalam haitsu qala waj'al li lisana sidqin fil akhirin wa qala subhana an bani wa wahabna lahu min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Wa qala li Nabi SAW wa rafa'na laha dzikrak wa rafa'na laka dzikrak, ya. Ini orang-orang yang berada dalam ketaatan dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tinggikan dan muliakan mereka. Dan para nabi dan rasul Allah khususkan dalam ketinggian dan kemuliaan. Seperti Allah firmankan, ceritakan tentang hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan pandangan ilmu yang sangat tajam. Sesungguhnya kami murnikan mereka dengan kemurnian kedudukan penyebutan yang tinggi bagi mereka. Maksudnya kami khususkan mereka, kata Imam, kami khususkan mereka menjadi orang-orang yang tidak dikenal kecuali dengan kebaikan yang mereka disebut di dunia ini, dan itulah yang dimaksud dengan lisanusid, lisan yang jujur yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku lisana sidqin, ya, bagi orang-orang yang setelahku. Ini Ibrahim jadi seorang yang tidak dikenal kecuali dengan kebaikan, dan Allah juga berfirman tentang anak cucu Ibrahim, dan kami anugerahkan, ya, kepada mereka dari rahmat kami, dan kami jadikan lisan yang jujur yang tinggi menjadi sebutan bagi mereka. Dan Allah juga berfirman tentang Nabi kita Muhammad SAW, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan sebutan tentangmu wahai Muhammad. Sehingga Rasulullah SAW, kita perhatikan bagaimana nama beliau Allah tinggikan menjadi satu nama yang mengiringi penyebutannya ketika dikumandangkan adzan, ya, mengiringi penyebutan nama Allah SWT ketika adzan dan yang lainnya. Fatba'ur rasul lahum nasibun min dalika bihasabi mirathihim min ta'atihim wa mutaba'atihim wa kullu man khalafahum fatahu min dalika bihasabi mukhalafatihim wa ma'siyatihim, ya. Para pengikut Rasul memiliki bagian dari warisan para Rasul ini dari ketaatan, dan dengan sebab ketaatan dan pengikutan kepada para Rasul tersebut. Dan orang-orang yang menyelisihi para Nabi dan Rasul akan kehilangan kemuliaan ini, ya, sesuai dengan penyelisihan dan maksiat mereka, ya. Ini jadi orang yang durhaka, yang berkubang dalam kubangan maksiat, di antara dampak buruknya
kedudukannya ya akan jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan meninggalkan, tidak akan membekas di tengah-tengah manusia kecuali dengan sebutan-sebutan yang buruk, dikenal dengan orang yang buruk. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara akibat atau dampak buruk dari dosa dan maksiat disebutkan oleh Imam Al-Qayyim yang ke-42, annaha taslub sahibaha asma al-madhi wa syaraf. Dampak buruk dosa dan maksiat mencabut sebutan-sebutan baik terpuji bagi para pelakunya, ya. Wa taksuhu asma adzam was sagar, dan akhirnya dia pun berpakaian dengan pakaian dengan penamaan yang menunjukkan kehinaan dan kehinaan dan penghinaan bagi dirinya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Ini perlu kita perhatikan, ya. Di antara bentuk tipu daya syaitan adalah menyematkan nama-nama yang baik atau mengaburkan keadaan sesungguhnya dari perbuatan-perbuatan buruk dan pelaku keburukan. Ini di antara tipu daya syaitan. Sehingga khamar disebut dengan minuman kesehatan. Ketika zina sebagai pekerja, ya, seorang pekerja tapi pekerja seks, ya. Ketika riba dinamakan dengan bunga, maka ini wahyu dan tipu daya syaitan, ya, menyematkan, menamakan keburukan-keburukan dengan penamaan-penamaan yang mengkaburkan keadaan sesungguhnya dari keburukan tersebut, ya. Adapun di dalam agama kita, maka di antara bentuk penjagaan terhadap manusia menamakan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi keadaannya. Ya, orang-orang yang baik maka disebut dengan sebutan yang baik, orang yang soleh, baik, beriman, mukmin, ya. Kemudian munib, muttaqin, orang yang kembali kepada Allah, orang yang takwa, ya, abid, awab, tayyib, al-mardi anhum, orang-orang yang diridhai. Ini adalah kata-kata yang semua kita ketahui, sebutan terpuji bagi orang-orang yang berada dalam keadaan kebaikan itu. Dan agama kita tidak menyebut para pelaku keburukan kecuali dengan sebutan yang buruk, sesuai dengan apa yang menjadi keadaan mereka. Fajir, ya, musi', mufsid, orang-orang yang berbuat kerusakan. Khabith, ya, zani, pencuri, pezina, pembunuh, pendusta, pengkhianat, luti, ya, pelaku dosa homo, ya, qati' rahim, pemutus rahim, gadir, penipu. Ini kan nama-nama semua, nama-nama keburukan, ya, yang telah disebutkan di dalam agama ini sebagai sebutan bagi pelaku keburukan itu. Nah, orang-orang yang berkubang dalam kubangan maksiat, maka berarti mereka telah masuk atau menyematkan ke dalam diri mereka, memakaikan pakaian pada diri mereka dengan sebutan dan pakaian-pakaian keburukan. Orang-orang yang berbuat taat dengan sendirinya, maka mereka menyematkan dan memakaikan dalam tubuh mereka sebutan-sebutan pandangan yang jelas kebaikan dan kemuliaannya bagi mereka. Oleh sebab itulah, perhatikan, jangan kita ikuti tipu daya syaitan dengan mengkaburkan keadaan, menyebut suatu kejelekan dengan sebutan-sebutan yang mengurangi keadaan sesungguhnya, ya, yang membuat manusia akhirnya jadi melupakan, lalai dan meremehkan maksiat tersebut. Ini jangan sampai lakukan itu. Pencuri ya pencuri, ya, pezina ya zina. Jangan dibilang pekerja. Kalau pekerja, maka apa salahnya orang bekerja? Apa salahnya orang bekerja? Bukankah bekerja itu bagian dari usaha? Ya, pezina ya sebut pezina, jangan disebut pekerja. Ya, riba disebut sebagai bunga. Bunga adalah suatu kalimat yang tidak menunjukkan kecuali suatu yang indah.
Ya, suatu yang indah. Yani bunga-bunga sebagaimana ma'ruf dari pepohonan, dari tanaman-tanaman, itu kan suatu yang indah. Dan riba dinamai dengan bunga, akhirnya banyak yang tertipu. Ya, karena merasa riba itu membawa dan nampak keindahannya. Nama-nama ini menjadi suatu yang nggak boleh kita menamai hal-hal yang buruk tersebut dengan penamaan yang mengurangi esensi keburukannya. Sudah sebut saja, ya buruk, yang baik ya baik. Dan ini bukan kekerasan, radikal, kefanatikan terhadap sesuatu, tapi ini adalah keadilan. Ini adalah keadilan. Bagaimana kita menyebut suatu keburukan dengan penamaan-penamaan yang bukan pada hakikatnya? Kita menipu orang-orang lain, kita menipu lawan bicara kita, ya, kita menipu keadaan yang sesungguhnya. Ya, dan yang menipu ini nampak gak masalah. Sedangkan orang yang mengatakan, orang yang pezina dengan pezina, orang yang menjual diri dengan pelacur, ini dinamakan keras, ini dikatakan sebagai orang yang keras, orang yang radikal. Maka yang mengatakan demikian adalah orang-orang yang bersekutu dengan syaitan. Ya, yang diinginkan oleh syaitan adalah menggambarkan keburukan dengan perkara yang baik, menyelimutinya dengan keindahan-keindahan sehingga membuat lalai, sehingga membuat dan menipu orang-orang yang berada di dalam keburukan tersebut. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, ya, di antara akibat atau dampak buruk daripada dosa dan maksiat, kata beliau, wa min uqubatiha annaha tu'athiru bil khasiyati fi nuqsanil akal. Fala tajid aqilain ahaduhuma muti' wal akhar asin illa wa aqlul muti' minhuma awfar wa akmal fikruhu wa fikruhu asah wa ra'yuhu asad was sawabu qarinuh. Dosa dan maksiat di antara dampak buruknya itu menjadikan akal menjadi lemah, sehingga pandangannya, arah-arahnya itu banyak yang ngaco. Ya, dia melemahkan akal, dosa dan maksiat. Faktanya kata Imam Al-Qayyim, boleh kita bandingkan antara dua orang yang dewasa yang sama-sama memiliki akal. Tapi yang satu adalah orang yang taat, yang satu yang bergelimang dengan maksiat. Kalau kita bertanya kepada salah seorang atau kedua-dua dari mereka, kita bandingkan tentang suatu pendapat, tentang suatu permasalahan, maka kita akan dapatkan orang yang taat, pendapatnya itu lebih akurat, pendapatnya itu lebih lurus, ya, pendapatnya itu lebih dewasa. Berbeda dengan orang-orang yang bergelimang dengan maksiat. Ya, jangankan mikir untuk orang lain, mikir untuk dirinya sendiri aja dia lemah. Bagaimana pendapatnya menjadi pendapat yang kuat, pendapat yang roji, pendapat yang lurus? Ya, maksiat itu melemahkan akal. Ya, maksiat itu melemahkan akal. Ya, makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita akan dapatkan khitab di dalam Quran, ya. Yakni di dalam Al-Quran Allah SWT mengajak orang-orang yang berakal sajalah, dan menjelaskan bahwasanya hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat menyerap, mengenal dan menginginkan kebaikan ini. Ya, Allah berfirman, wattaquni ya ulil albab, takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang punya akal. Hanya orang-orang yang punya akal sajalah yang bisa diajak bicara, yang bisa diajak kompromi, yang bisa diarahkan pada arahan-arahan yang benar. Ya, adapun orang-orang yang bergelimang maksiat, yang akalnya rusak, maka mereka diajak baik nggak bakal mau, susah, berat. Dan itu akibat dampak buruk dari dosa maksiatnya, sehingga melemahkan akalnya. Dan lemahnya akal akhirnya melemahkan dirinya untuk bisa menginginkan menuju kepada kebaikan. Ya,
Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wa may yadhakkaru ila ulul albab. Dan ayat-ayat yang semisal dengannya. Bagaimana Allah SWT menjadikan orang-orang yang punya akal yang sehat, itu yang diajak bicara. Itu yang diajak untuk mencerna dan memahami ini semua, ya. Fa kaifa yakunu aqilan wafiral aqal man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi dari. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan di antara sisi yang menunjukkan kelemahan akal orang yang terus-menerus bergelimangan dengan maksiat dan merasa nyaman dengan itu. Kata Al-Imam Al-Qayyim, gimana bisa dikatakan berakal? Ada orang yang terus melanggar Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangannya terus dia langgar, padahal ubun-ubun dia di tangan Allah. Padahal dia hidup dan tinggal di wilayah Allah, di kekuasaan Allah ini. Gimana ada orang yang berakal? Gimana kita katakan orang itu berakal? Sedangkan dia memberanikan diri menantang Allah penciptanya, penguasanya, yang menghidupkan dan mematikannya, yang semua rizki dia itu dari Allah. Gimana kita katakan berakal orang yang kayak gitu? Hadirin dan dimuliakan Allah. Sebagai contoh ringan, ada orang masuk ke dalam rumah orang lain. Itu bukan rumah dia. Ya. Kemudian dia melakukan perkara seenak, ya, seenak hatinya, seenak, kalau bahasa Jakarta, seenak udelnya. Padahal itu rumah orang. Dia duduk, dia ngerusak bangku, dia melakukan kekacauan di rumah itu. Itu bukan rumah dia. Dia juga tamu di situ. Maka nggak ada yang melakukan kayak gitu kecuali orang gila yang nggak tahu adab, nggak tahu tata aturan, nggak tahu etika dan seterusnya, yang nggak punya akal sehat. Itu bukan rumah dia. Bagaimana dia kok berbuat seenak hati di situ? Itu kan yang harus kita akui, kenyataan. Itu berkait antar makhluk. Bagaimana dengan Khalik Allah Azza wa Jalla, di mana semuanya ini adalah kekuasaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam memberikan permisalan, gimana dikatakan orang berakal? Ketika seorang itu memberanikan diri durhaka kepada Allah, yang nyawanya itu berada di tangannya, rizkinya juga datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengawasi dia setiap gerak-geriknya, nggak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia bermaksiat kepada Allah SWT padahal dia tidak bersembunyi, tidak tersembunyi dari Allah. Dia menjadikan atau menggunakan nikmat yang Allah beri untuk bermaksiat kepada Allah. Gimana dikatakan orang yang berakal? Nikmatnya dari Allah, tapi dia malah gunakan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak kita, sebagai contoh, anak kita biayai, kita kasih jajan, terus dia jajannya dia beli pisau untuk bunuh orang tuanya. Ini anak yang gila. Duitnya dari orang tuanya malah digunakan untuk mencidrai orang tuanya sendiri. Orang tuanya berbuat baik sama dia, dia malah mencidrai, tidak tahu terima kasih. Ini bukan orang yang berakal. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, fa ayu aqlin liman athara ladzata sa'atin aw yaumin aw dahrin thumma yanqadi thumma tanqadi ka'annaha hulumun lam yakun ala hadza na'imil muqim wal fawzil azim. Bagaimana mungkin orang yang bergumul dengan maksiat dikatakan berakal, sedangkan dia lebih mendahulukan kenikmatan sesaat dan mengorbankan kenikmatan yang abadi, yang hakiki di akhirat. Kenikmatan di dunia dengan sebab dosa dan maksiat paling berapa saat. Dia bisa membeli makanan yang enak dengan hasil yang dari uang yang haram. Dia nikmati makan itu sebentar, hanya berjarak mulut dengan tenggorokan. Selesai, semua rasanya sama. Tapi dia hasilkan nikmati itu dari cara yang haram, yang dengan itu dia korbankan akhirat, kenikmatan yang hakiki, yang abadi, yang terus menerus, yang dijanjikan oleh Allah. Mana ada kita katakan orang berakal
malah mengorbankan yang penuh, yang baik, yang sempurna untuk sesuatu yang sedikit dan hina. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qayyim, wa amma ta'thiruha fi nuqsanil aqal, ya, al-ma'ishi falaula ishtirak fi hadha an-nuqsan la dhahara limuti'ina nuqsanu aqli asina walakin al-ja'ihah ammah wal junun funun. Nah, ini ada menarik buat kita. Adapun pengaruh, ya, dosa dan maksiat mengurangi kehidupan dan kebaikan akal itu. Ya, kalaulah bukan karena banyaknya kekurangan-kekurangan ini, ya, tentu akan nampak jelas bagi yang setuju dengan kami bahwasannya maksiat itu benar-benar mengurangi akal. Maksudnya kata Imam Al-Qayyim, maksiat itu benar-benar mengurangi kebaikan, kelurusan dan kesehatan akal. Kalaulah bukan karena banyak yang dikurangi dari kebaikan akal dengan sebab maksiat itu, tentu setiap orang bakal setuju dengan kami. Dengan apa yang kami sebutkan ini, bahwasanya benar-benar maksiat itu merusak dan mengurangi kesehatan akal. Ya. Walakinal ja'iyah amah. Akan tapi sangat disayangkan, hama itu terlalu banyak. Sehingga orang tuh nggak berasa bagaimana akalnya itu jadi berkurang dengan sebab maksiatnya itu. Akalnya jadi lemah dengan sebab maksiatnya itu. Wal junun funun. Dan kegilaan itu banyak macam ragamnya. Ya. Kegilaan itu banyak macam ragamnya. Dan orang-orang yang melemahkan akalnya, ya, sehingga dia jadi gila, gilanya itu ada ragam-ragamnya. Itulah orang-orang yang bermaksiat. Dia hakikatnya berada pada satu kegilaan, tapi karena kegilaannya itu banyak sehingga akhirnya dia tidak bisa mendeteksi kegilaan-kegilaan yang ada pada dirinya. Ya, bagaimana nampak jelas kegilaan dirinya karena akalnya kurang, dia mendahulukan yang sedikit sementara dia korbankan yang banyak dan abadi. Ya. Dan banyak lagi kalau kita mau sebutkan. Ya. Ul junun funun, ya. Dan gila itu ada macam ragamnya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Ya, semoga menjadi pelajaran buat kita sekalian untuk menjadi cambuk bagi kita benar-benar menjaga diri dari dosa dan maksiat. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa dan maksiat serta keburukan-keburukannya. Kita mengadu kepada Allah akan kelemahan diri kita menghadapi kekurangan-kekurangannya, syahwatnya, kejelekan-kejelekannya, dan hanya Allah yang bisa menolong kita. Kita mohon semoga Allah menyelamatkan kita dari setiap kejelekan, dari maksiat dan dampak buruknya di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ya. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.